Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukur dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya beranikan diri untuk menyampaikan sesuatu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dimengerti atau diterima oleh ibu bapak yang nanti menjalani. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam kegiatan ini, katanya saya tidak mengerti bahwa malaikat melepaskan sayapnya untuk memberikan kita semoga dan sebagainya. Sudah saya menginginkan juga ini menyampaikan lagi. Insya Allah mudah-mudahan bisa bertemu baik. Bapak sekalian, saya mencoba tentang hal yang memang keadaan sekarang ini kita tahu bahwa dunia mengetahui apa yang terjadi di Gaza, terjadi kepada umat Muslim, orang-orang Palestina, menjadi hal yang lain. Saya mendapatkan sesuatu yang kok kenapa bisa terjadi begini. Kalau kita kehendaki, kita sudah kehendaki, dan orang Palestina itu tidak menghendaki. Jadi mengapa terjadi gempuran-gempuran yang disebutkan oleh Zionis Israel pada Palestina. Kita ambil hikmah saja. Saya ingin menyampaikan sedemikian rupa. Dan yang paling saya itu kan bahwa orang-orang Palestina tidak gembor-gembor, tumbuhan, orang-orang Arab, negara-negara coba tolong kami ini datang. Apakah pernah terjadi periksa kosong meminta pertolongan dan sebagainya? Kita ini yang apa yang betul saya bukan betul mengapa demikian? Ini pada dasarnya yang ingin saya sampaikan. Bapak sekalian yang hormati, kita membahas melihat titik dan lain sebagainya. Bagaimana keadaan Anda saya membuat kita semakin sedih. Kalau orang Islam, sampai saat ini Gaza tersebut terus dibombardir oleh Zionis Israel. Tidak saja diarahkan kepada Hamas. Itu ya ini kalau kita dulu untuk berlawan dengan Israel, tapi juga kepada warga sipil Irak, jeleknya itu kepada bayi, anak kecil, wanita, apalagi lansia, bahkan jurnalis dan para medis juga nggak melihat mati dokter apa yang penting anak mati. Nah ini ada. Israel juga menghancurkan
sumber-sumber yang kemarin kita mendatangkan yang dari Palestina itu betul bahwa kita membantu sumber air dan sumber airnya dihancurkan, sumber listriknya dipadamkan, dimatikan, dan air dibuang, makanan dihancurkan. Mereka tidak mau membunuh, menembak orang Palestina karena orang Palestina senang kalau ditembak. Mengapa? Tidak pasti jihad, mati jihad kalau ditembak oleh orang Israel. Itulah keinginan, tapi mereka tahu tidak menembaknya, menghancurkan apa yang kira-kira akan menjadi kesusahan orang Palestina. Itu yang itu kan. Jadi air lebih sering naik air yang kemarin kita mengetahui menghalangi bantuan-bantuan ini, bantuan-bantuan kemanusiaan jadi berikan kepada manusia. Akibatnya warga Gaza mengalami krisis makanan, obat-obatan dan bahan bakar. Kendati begitu, penggalangan solidaritas terhadap umat Islam di Palestina terus meningkat di berbagai negara. Nah, artinya mulai sekarang bahkan dari luar Islam sekarang banyak yang membantu. Hal itu menunjukkan semakin eratnya persaudaraan kemanusiaan bangsa-bangsa di dunia ini, apalagi persatuan persaudaraan umat Islam yang bersifat wajib untuk saling mencintai. Jadi kita saling mencintai sesama Islam, Palestina Islam, kita wajib minimal ya kita nggak bisa apa-apa mendoakan setiap sudah sholat atau apa pada waktunya kita doakan semoga Palestina terjadi. Ini yang mungkin saya ingin melihat bagaimana ya, dari sudut mana kita melihat membantu membela saudaranya umat Islam yang sedang menderita. Penderitaan umat Islam di Gaza ini harus dengan kesabaran. Nah ini kalau Islam sabar, jadi dihadapi dengan kesabaran, dihadapi dengan keimanan. Mereka menerimanya secara tabah dan ikhlas. Hal ini ada kaitannya dengan rukun keimanan terhadap adanya takdir yang bisa menimpa siapa saja. Jadi mereka bersabar karena ini mungkin takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bukan main pelajaran bagi kita. Dulu bangsa kita dijadikan bukan main, semua bergerak semua. Walaupun tidak ada negara lain yang membantu. Tapi Palestina ini Islam. Kalau kita ada banyak beberapa yang sebagian orang besar Islam, tapi juga ada negara, tapi di sana bukan main. Nah ini yang kita ikutan. Jadi mereka sabar dan dengan kaitannya dengan keimanan terhadap adanya takdir yang bisa menimpa siapa saja. Ini bukan main. Bagi umat Islam, hal tersebut menjadi salah satu bentuk ujian yang harus dilaluinya, juga sekaligus bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu kalau demikian mereka berdoa ini kasih sayang Allah, sehingga kami menerimanya dengan sabar dan ikhlas. Dan ini yang harus kita pelajari dari sana.
Sebagaimana diriwayatkan Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah seorang muslim itu ditimpa musibah baik berupa rasa lelah, sakit, khawatir, sedih, rasa gelisah, sampai pun duri yang melukainya, mereka dengan Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Dan diharapkan. Jadi insya Allah kalau kita beriman dengan sahabat dengan sebenarnya apa, maka dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah. Dan tentu saja bukan hanya itu, ya, yang lebih besar lagi adalah kita akan meminta pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sabar, kita ikhlas, kita beriman, dan bahwa sesuatu yang kita lakukan musibah atau apa dari Allah, kita terima dengan sabar dengan ikhlas. Berdasarkan hadis itu dapat diambil penjelasan bahwa ujian dan cobaan bisa beraneka ragam. Apa yang berkaitan dengan fisik, psikis atau hati, ya. Begitu juga jenisnya, ada yang berat, ada yang ringan. Termasuk asal penderitaan dari diri sendiri, kan perbuatan diri sendiri, sehingga menjadi sesuatu yang kepada Allah. Atau dari Tuhan, jadi musibah atau apa mungkin terjadi dari diri sendiri. Contoh, ya, hutan-hutan ambil buktinya, dan haruskan pepohonan dan sebagainya, terjadi bencana. Itu perbuatan diri sendiri, perbuatan manusianya. Berbeda dengan sesuatu yang terjadi yang bukan dari itu, Allah yang memberikan cobaan pada kita. Berbeda dengan apa yang dibuat musibah oleh diri kita sendiri, oleh manusia sendiri. Oleh karena itu, bagi seorang muslim harus yakin bahwa semua penderitaan harus diterima dengan sabar, ridho, ikhlas, dan bersyukur, karena semua hal itu bagian dari takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pelajaran Islam yang bermakna bahwa kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesabaran dan keriduan dalam menerima segala penderitaan dari Allah Subhanahu Wa Taala harus disertai dengan keimanan dan keikhlasan, tidak disertai dengan keluh kesah. Ini belajar ini bukan main. Jadi mereka itu tidak ada yang keluh kesah, hanut di dalam terus. Ini membuat saya inspirasi itu, kok sama begitu hebatnya orang Palestina. Kalau kesana tidak kelihatan, kalau ditindak anak nangis apa ya itu ya manusia itu kan. Tapi kalau bisa masalah tidak terjadi kelihatan sama sekali. Itu artinya mereka sesuai dengan keimanan dan keikhlasan, tidak disertai dengan keluh kesah, bukan pada cobaan yang bukan main. Ini yang menjadi pelajaran bagi kita. Dengan demikian, apa yang akan yang Allah berikan kepada hambanya yang beriman berupa ujian dan penderitaan adalah sebagai media pengurangan dosa-dosa kita, dan kita akan mendapatkan pahala dari di dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana Allah menguji orang-orang yang beriman dengan harapan mereka tetap dalam kesabaran. Ini uji kesabaran yang bukan main. Ini pelajaran bagi kita semua umat Islam khususnya.
Oleh karena itu Allah menginformasikan supaya tetap kita tidak bisa tetap pada keadaan gembira jika orang-orang yang mendapatkan ujian dan musibah tersebut dalam keadaan bersabar. Karena itu, jadi dalam keadaan bersabar ini yang harus kita lakukan. Terkait dengan hal itu ada dua. Satu, golongan yang pertama adalah orang-orang yang menahan diri dari berkata dan berbuat yang menunjukkan ketidakadilan. Jadi perubahan kamu yang tidak adalah berbuat sesuatu yang tidak berbeda, apalagi bicara yang jelek-jelek dan orang lain, jangan itu kepada kita. Jadi tidak adalah dia itulah orang-orang yang tidak seharusnya harus segera. Golongan yang pertama ini menyampaikan tidak rela, jadi tidak. Dan itulah orang-orang yang sabar dan Allah akan memberikan balasannya yang sangat besar yaitu pahala. Bahkan balasan yang Allah berikan lebih besar dari yang Allah berikan. Jadi lebih besar daripada yang ujian yang diberikan dari Allah. Itu akan kita akan mendapatkan yang lebih besar daripada ujian-ujian itu sendiri. Golongan yang kedua adalah orang yang putus asa dalam menghadapi ujian. Nah ini orang-orang Palestina tidak putus asa. Kemudian apa yang putus asa? Ya sesungguhnya mendapat dua musibah. Orang yang tidak menerima ujian tidak benar-benar dua musibah. Yang pertama, hilangnya sesuatu yang dicintai dari dirinya, baik untuk harta maupun keluarga. Ini akan menjadi ada dua. Satu, kerugiannya adalah harta yang tidak ada, kemudian keluarga yang tidak ada. Yang kedua, musibah yang kedua, hilangnya sesuatu yang lebih besar dari musibah sebagai yaitu pahala. Kemudian maka hilang juga dari dirinya dan dia mendapat kerugian. Berulang keimanannya dan dia rasa syukur pada Allah. Jadi mereka tidak mau kehilangan ini, rasa syukur pada Allah. Jadi menerima dan siapa dan maka kerelaan, keikhlasan dan kesabaran orang-orang Palestina sungguh menjadi inspirasi kita. Nah, orang-orang di luar Islam nggak tahu arti. Kita tahu orang-orang Palestina, kenapa orang Palestina. Ini yang harus kita pelajari dan kita. Kemudian banyak yang tadi mempelajari Islam, bahkan masuk Islam. Di negara Islam banyak orang-orang yang tadinya sekarang mempelajari Islam. Termasuk saya, istilah itu banyak orang-orang Islam.
Bapak Ibu belajar dan haji ke orang-orang Cina oleh polisi Arab itu betul-betul ditempatkan dengan baik, diatur sedemikian masih ditempatkan. Kalau di masjid awal itu mereka sudah ini dari Cina banyak itu dan ditempatkan baik. Kita kadang-kadang terseret dalam ternyata negara Arab sendiri disuplai segala macam teknik dan api itu dari banyak dari Cina. Dan sekarang orang di Cina banyak yang sudah bisa, apalagi sekarang ini. Mendarat sehingga melahirkan sikap-sikap kesabaran yang luar biasa. Ini harus kita pelajari, kita lihat. Selain itu mereka membaca dalam paham nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis, sehingga melakukan sosok perjuangan Islam yang luar biasa. Mereka itu tidak pernah berkeluh kesah, tidak pernah menggerutu terhadap para pemimpin-pemimpin negara-negara Arab. Kalau saya tidak bisa sih, orang mendikan tidak. Dan benar sebagai negara Arab pada waktu itu dia asuhan mulai sekarang mungkin berbeda setelah kita berada di Arab. Mereka tidak menggerutu terhadap pemimpin-pemimpin negara Arab dan Muslim yang tidak tegas menguntungkan atau memaksa Israel memberikan aksi brutalnya itu. Tidak bermanfaat untuk dikatakan ini bukan main menurut saya sendiri. Hanya percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akhirnya yang menjadi hikmah pembelajaran dari perjuangan mereka bersabar terhadap penderitaan, musibah, ujian, dan tentang makna hidupnya. Kita bagaimana menggambarkannya, ya, mengisinya. Kini perjuangan mereka menjadi inspirasi bagi semua orang, bukan saja Muslim, tetapi juga di luar Muslim. Ya, mari kita minimal kalau tidak bisa membantu, tidak di sana, ya, kita mendoakan waktu untuk Palestina. Itu yang diharapkan. Dan kepada Allah dan Palestina baik untuk dan ini yang diharapkan, sehingga dengan demikian kita tidak bisa membantu yang lainnya. Karena saya juga sudah tua, ya, sebentar lagi 80 tahun. Suatu waktu hayal sabaraha akan Palestina akhir, ya, Palestina sudah tahu bagaimana keadaan itu. Yang mungkin Bapak-bapak yang bisa kita gambarkan tentang Palestina dan dikatakan pelajaran dari pahlawan-pahlawan Islam di Palestina ini, sehingga ini menjadi pelajaran bagi kita sebagai baik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga tidak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.